Hai Chuan kakak. Kesin. Ayahku akan kembali ke negara ini dalam beberapa hari ini. Dia akan makan bersama paman. Aku akan bilang ke ayahku biar dia persiapkan lebih awal. Tempat dudukmu di mana? Aku bawakan air untukmu. Di sana. Mereka berdua terlihat akur banget. Gak cuma akur tahun lalu. Bai Haichuan dan Wei Kexin adalah tokoh terkenal di dua sekolah. Aku tahu banyak hal tentang mereka. Mereka berdua tumbuh besar bersama. Wajar aja mereka cocok. Aku duduk di sini. Lalu dia terlihat biasa aja. Gak cuma biasa. Pas SMA dia itu tombe banget. Sekarang, pura-pura jadi cewek lembut. Teman sekelas. Kita pernah ketemu sekali di Hefei. Kamu masih ingat? HP kau. Ini punyaku pergi sana. Kamu cuma penipu. Sok ikut campur. Aku ingat kamu beda sama dulu. Aku hampir gak kenal. Teman Chen, jangan mainin rambutku. Chen Mu Guang, kamu gila ya? Teman sih. Sedang bicara sama aku. Pura-pura apa lagi? Tunggu bentar. Kamu emang gila, gak bisa diobati ya? Dari pagi kamu udah gila. Si Ventuan Chen Mu Guang ngapain sih? Buku siapa ini? Di bawah ini, aku akan memperkenalkan seorang teman baru yang pindah ke sekolah kita. Bai Haichuan. Teman Bai Haichuan ini, dia pindah dari SMA No 1 Hefei. Dia pernah menang juara pertama Olimpiade Matematika. Juara pertama debat nasional pelajar SMP. Dan dia juga sudah lulus tes TOEL. Bai Haichuan ini sangat hebat. Rasanya si Guang kalah deh. Aku tidak berpikir begitu. Aku masih merasa kakak jomblokku lebih baik. Ada patokan dan referensi. Kenapa? Karena dia juga merasa aku baik. Sederhana dan kasar, sudah kelas 2 SMA. Di dalam hati harus ada hitungan. Haichuan, kembali duduklah. Dan kalian beberapa orang. Apa trik kalian? Aku juga sudah mengalaminya. Makan camilan. Baca novel. Dan kamu tidur di kelas. Dari semester ini, kalian lebih baik bersikap baik. Kamu hari ini agak tidak normal ya. Kebanyakan mikir. Tidak. Setiap kali kamu bertemu dengan si Bai, kamu jadi tidak normal. Kamu membohongiku. Bukan hanya haus.
Kamu benar-benar bisa datang tepat waktu. Kalau aku bisa datang tepat waktu, aku tidak akan kalah darimu. Tidak benar Chen Mu Guang. Kamu bilang setiap kali aku bertaruh denganmu, selalu kalah. Bahkan jika aku selalu seri dengannya, aku tetap rugi. Tentu saja ujian matematika. Kamu selalu 85, dia 95. Itu beda lulus dan tidak lulus, mengerti? Apa hubungannya dengan ini? Bawang bombay. Tidak bagus semuanya untukmu. Baik. Tidak terlalu enak. Siraku suang beberapa hari ini. Tidak terlalu suka makan. Kalau sakit harus diobati. Kamu bilang. Ada. Berapa bulan punya siapa? Aku juga tidak tahu. Aku tersedak. Tutup mulutmu yang sial. Ayo teman-teman lihat papan tulis. Kalian harus bisa mencatat kata kunci. Imperialisme masyarakat, setengah koloni, setengah feodal. Kalian pasti bisa mengucapkannya terbalik. Jepang sudah pasti berniat menyerang. Maka kita pasti akan melawan penyerangan itu. Benar kan? Jangan memberi suara latar. Saat saya sedang mengajar. Si Fentuan, saya tahu ketampanan guru ini menular ke kalian. Tertawa apa? Tapi kamu bilang, di kelas begini menggambarkan guru. Apakah itu tidak benar? Tertawa. Saya salah. Benar. Saya dengar. Saat liburan musim panas kamu pergi ke majalah Hefei. Gimana? Ini mau jadi bintang besok ya? Jadi tidak mendengarkan pelajaran. Duduk dengarkan baik-baik. Buku ada di sini nanti setelah kelas ambil. Jomblo. Kamu berani mengkhianati saya. Kamu benar-benar rajin. Selama liburan musim panas ini, kamu tidak diam. Lihat, sudah selesai. Saya mau bantu kamu mengirimkan naskah. Apakah naskahnya akan diterima? Coba saja kalau nanti kamu sukses. Harus melindungi saya. Kalau nanti saya kaya, urusan kamu menikah saya yang tanggung. Benarkah kamu yang tanggung? Saya yang tanggung. Kamu yang tanggung semuanya. Berhasil. Majalah Sinya. Wawancara. Tidak perlu berterima kasih kalau nanti ketemu saya. Panggil saya kakak saja. Kakak ibu. Majalah Sinya tertarik dengan tulisan saya. Meminta saya datang ke Hefei untuk wawancara. Majalah sebesar itu. Mau mewawancarai seorang siswa SMA pasti penipu. Ibu, apakah itu meragukan kemampuan menulis saya? Sejak kecil kapan esai saya tidak mendapat nilai tinggi? Benar kan Jomblo? Kenapa dia tidak bisa menyukai novel yang saya tulis? Fentuan ayah masuk ya. Biasanya tidak terlihat belajar begitu serius. Bukunya malah terbalik. Ayah, ini ada sedikit uang ini untukmu dulu. Saya dukung kamu untuk mencoba anak muda. Harus berani mencoba, takut apa? Benar kan? Kamu bohong, gaji kamu semuanya diberikan keluar. Si harimau betina itu dari mana dapat uang? Kenapa kamu bilang begitu tentang ibumu? Dia paling-paling.
Si setan betina. Kamu ini minta Buddha membaca mantra dan mengeluarkan uang. Kalimat di dalam buku ada rumah emas. Benar-benar nyata. Kamu menyimpan begitu banyak uang saku di buku saya. Kawan Shi Fantuan. Semua dana ini akan saya serahkan kepadamu. Ya. Saya pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan organisasi. Tidak akan mengkhianatimu. Ini si Ventuan kan yang ditipu di Hefei itu. Si Ventuan Hefei serukan. Apakah kamu di sana ditipu ya? Siapa yang memberitahu kalian? Siapa lagi teman sekelasmu lah? Kenapa kamu sendirian di sini? Duduk di kelas tidak ada artinya. Kamu dengar apa yang orang lain katakan? Kamu juga dengar. Lalu kenapa kamu tidak memberitahu saya? Apakah itu penting? Tentu penting, saya menganggapmu teman baik. Maksud saya kalau orang lain tahu. Kalau kamu ditipu. Sangat memalukan. Saya malah merasa yang memalukan adalah mereka. Kalian lanjutkan dulu ya. Orang yang tidak berani mencoba, tidak akan pernah membuat kesalahan. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu berusaha, meskipun gagal kamu adalah orang yang sangat berani. Benar kan? Kamu kenapa bikin kaget? Kamu sembunyi di sini ngapain? Tidak sembunyi, suka di mana ya di mana? Urusanmu apa? Kamu lagi datang bulan ya? Jangan ngomong sembarangan. Ayo jalan, tolong aku dong. Ada apa sih? Bilang aja langsung, gak ada apa-apa kok. Hal yang memalukan. Ini kan ada tugas mengarang dari guru. Bantuin aku nulis dong. Nulis sendiri aja. Jangan dong, bantuin dong. Tulisan kita beda jauh. Kalau nyontek pasti ketahuan. Aku udah cari tahu semua. Soalnya guru kita Busan lagi hamil, jadi semua tugas kita diperiksa sama guru kelas 3 nggak bakal ketahuan. Kamu kan biasanya mau bantuin, kita kan temenan dekat. Makan di meja yang sama, tidur di ranjang yang sama. Udah deh, aku bantuin nulis terakhir kali ya. Deal. Jump shot ya jump shot. Langkah misterius. Aku cuma jump shot, aku cuma satu ambil aja. Onigiri. Tugas mengarangnya udah aku selesain. Kamu gak usah khawatir. Cepet banget. Aku juga gak tahu kenapa tadi aku nulisnya lancar banget. Kayak ada ilham aja. Penulis top di masa depan. Makasih pujiannya. Kalau ada waktu mampir ke rumahku makan pacen, masak sendiri. Oke. Aku pergi dulu. Dadah. Makasih, oke. Kamu ngapain sih? Nanti pas pembahasan kamu bakal tahu. Sebelum mulai pelajaran, aku mau ngomong sesuatu dulu. Buku ini kita nggak bisa baca dengan kaku. Sangat mendorong kalian untuk baca lebih banyak karya sastra. Untuk meningkatkan tingkat budaya kalian. Mulai pelajaran berikutnya. 5 menit sebelum pelajaran kalian bisa maju ke depan. Ceritain buku yang kalian baca.
Oke, tugas mengarang kalian kali ini. Semuanya bagus-bagus. Banyak detailnya. Dan pengalaman hidup salah satunya. Sangat membekas dalam ingatanku. Jadi aku ingin membahasnya secara khusus. Tolong Chenem Yu Guang. Naik ke panggung dan bacakan sesuatu untuk semua. Kenapa aku tidak bisa? Masa remajaku setiap sampai tahap tertentu. Selalu ada beberapa perubahan alami. Mereka penuh dengan keajaiban memahami. Hukum alam selalu di belakang kita. Diam-diam merencanakan berbisik-bisik. Menunggu momen tertentu, tiba-tiba muncul dan memberimu kejutan. Seperti aku masa pubertas yang terlambat. Belakangan ini dadaku Sangat mengejutkan. Bagus sekali, teruskan, jangan berhenti. Kerja bagus. Aku juga merasa begitu. Aku belakangan ini dadaku selalu terasa sakit. Aku agak bersemangat. Dan juga malu. Malu dan juga malu. Selalu ingin bertanya pada seseorang, tapi sulit untuk mengatakannya. Aku merasa aku seperti orang di lorong hujan. Karena perubahannya, ada sesuatu yang membuatku menunduk. Seperti bunga teratai yang tidak tahan angin sejuk. Kemaluan. Penggunaan kata-katanya sangat luar biasa. Suzhimo pasti akan merasa malu di sini. Di liburan musim panas ini esaimu memang banyak kemajuannya. Pertahankan ya. Ya, Turunlah. Ventuan, aku pergi dulu. Kamulah yang pergi dulu. Ventuan. Si Ventuan. Apa yang aku lakukan padamu? Tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa, mengapa kau memberikan esaiku? Katakanlah apa yang aku lakukan padamu. Kamu sendiri yang tahu. Kalau kamu tidak bilang, bagaimana aku bisa tahu, bukan? Kalau kamu gak mau nulis tugas itu, bilang aja ke aku. Ya udah, aku gak ngumpulin deh. Hari ini aku pulang sendiri, jangan ngomong sama aku lagi. Ngeyel itu nggak ada matinya. Siang malam waspada. Tetap waspada sama Siwang. Bento. Kok kamu nggak masuk kelas pertama? Wajah kamu kenapa? Bengkak kayak kepala babi. Aku mau serius belajar nih. Oh. Catatan pelajaran kemarin. Makasih ya. Nggak apa-apa, kalau ada yang nggak ngerti tanya aja. Nanti kalau aku udah nyalin, aku traktir kamu makan enak. Pelajaran sejarah nanti pas. Aku kemarin pelajaran sejarah. Tugasnya belum selesai, aku mau nanya ke kamu. Li Shizhen nulis apa sih? Ben Chao Gang MU. Siapa yang nyanyi? Jai Chou. Bagus sih tapi. Siapa yang waktu ujian? Milih Jai Chou. Obat-obat selama ini kayaknya percuma aja. Ayo kita bahas tentang Ben Chao Gang MU. Alasan pembentukannya.
Karya-karya farmakologi dari berbagai dinasti ternyata banyak kekurangannya. Banyak kekurangannya. Nggak cuma klasifikasinya berantakan. Isinya juga banyak kesalahan. Setiap kali Li Shizhen nemuin kesalahan dalam penggunaan obat, yang bikin penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Dia ngerasa warisan berharga dari pendahulu ini. Harta berharga. Banyak banget kesalahannya, makanya dia mutusin. Nulis ulang satu buku. Biar bisa bermanfaat buat negara dan rakyat. Itu alasan pembentukannya. Terus gimana dia nulis bukunya? Tentu aja dia baca. Banyak buku tentang ilmu kedokteran. Dan banyak literatur juga tanya ke petani nelayan. Pemburu praktik langsung. Survei lapangan. Selama 30 tahun. 1596. Baru resmi diterbitkan. Nah, di buku ini terdaftar obat 1892 jenis. Menambahkan obat. Kamu bilang apa reaksi Lawang kalau lihat koran kita? Khawatir berlebihan. Dia kan nggak setiap hari patroli santai aja. Bagaimana kalau dia sekarang lagi di luar? Sekarang bagaimana kalau dia sekarang lagi di luar? Aku tunjukkan jangan-jangan. Mustahil Zhang Tianyi. Ben Chao Gang MU. Seperti masuk taman emas. Warnanya memikat mata. Seperti masuk istana naga. Keluar. Cepat kamu juga. Kemari ngapain kalian? Nggak belajar siapa yang bikin dia yang bikin. 1 orang 1000 kata laporan. 1000 kata kenapa? Kurang ya? Onigiri makan yuk. Jauhkan nggak mood. Nggak mau makan. Kamu kenapa? Kamu nggak ada habisnya. Udah aku bilang aku lagi nggak mood. Kamu nggak bisa ngerti aku sama sekali. Aku nggak ngerti di dunia ini. Nggak ada yang lebih ngerti kamu daripada aku. Kamu nggak suka ketumbar, kamu nggak bisa bedain arah. Kamu suka durian terus setiap ke toilet. Nggak ada 20 menit kamu nggak bakal keluar. Ini apa ganti orang yang udah lama sama aku juga bakal tahu ini diam. Ganti orang. Kamu mau ganti siapa? Bosan. Lao Chen, tunggu Lao Chen. Jangan buru-buru pergi. Ji Chun, kenapa kamu datang lagi? Kan udah sepakat soal sewa ini. Sementara nggak naik. Aku udah kasih diskon besar. Tanya toko sebelahmu berapa sewanya. Mana ada yang nggak naik. Aku bilang Ji Chun. Kamu kan tahu. Dulu buat ambil toko ini. Semua pinjam uang. Sampai sekarang belum lunas juga. Tapi kan kamu juga terus untung. Lokasi saya ini bagus banget. Jalan 2 langkah udah sekolah setiap hari banyak murid. Orang-orang pada rebutan mau sewa. Mau bayar sewa lebih tinggi pun saya nggak sewa. Ini kan karena pertemanan kita, kamu lunasin aja dulu. Uang terus mengalir. Saya ini usaha kecil-kecilan. Orang banyak tapi buat apa juga. Sen siap hari untang berzikuma sekitar 100. Kita sama-sama orang tua, semoga kamu ngerti. Membesarkan anak itu nggak mudah. Udah jangan ngomong lagi. Saya udah kasih kamu muka cukup mulai bulan depan. Sewa naik 5% udah diputuskan. Pulang sekolah, dah? Apa nih pesanan saya hilang? Apa yang hilang saya bantu cari ya. Nggak usah saya cari sendiri besok aja. Saya pulang dulu ini, serahkan ke kamu, oke? Dah ya. Gimana bro, lihat. Sama-sama pelayan saya. Jauh lebih ganteng 100 kali. Bro tunggu bulan depan. Gajian.
Saya beli baju bagus. Saya nggak bikin dia kesel, saya bukan Xuan Zihi. Saya kasih tahu ya bro. Seluruh tempat ini saya yang jaga. Mau minum apa, makan apa, main apa. Semua bebas. Lo nggak bisa nggak ngeyel ya? Masa nggak percaya saya? Kamu bilang. Ventuan pulang sendirian. Jalan-jalan nggak ada apa-apa kan? Cepetan. Ayah, Lo kenal dia. Ayo pulang yuk. Ventuan nggak pernah bilang ke saya. Apa yang terjadi malam itu? Meskipun malam itu nggak ada apa-apa. Tapi saya berharap saat dia takut. Yang ada di sampingnya saya. Hai Cuan. Loh, Kenapa hari ini nggak naik sepeda? pagi ini ada urusan jadi nggak naik sepeda. Benar nih mau anterin aku pulang. Jalan sama nggak nih, ntar jauh nggak? Nggak apa-apa kok. Ayo kita pergi. Kamu biasanya ke sekolah sendiri ya? Sebenarnya, aku juga suka ke sekolah sendiri. Ngomong-ngomong, kamu ketawa apa sih? Nggak ada apa-apa kok. Ceritain dong, ada apa sih yang bikin seneng? Beneran nggak ada apa-apa kok. Kita kan teman sekelas. Nanti aku kasih tahu deh. Sudah malam begini, aku traktir makan yuk. Oke deh. Sini silakan dinikmati. Terima kasih Om Hi. Sama-sama, makan pelan-pelan ya. Hai Cuan, kamu makan. Nih. Masih panas, hati-hati ya. Gimana, enak nggak? Enak kok. Kalau enak bagus, tahu nggak? Tempat makan ini favorit aku loh. Orang lain nggak ada yang tahu, cuma kamu aja yang aku kasih tahu. Om Hi temanku juga bilang enak. Ya udah, makan banyak-banyak ya. Makan banyak-banyak. Pelan-pelan ya. Onigiri kenapa nggak dimakan? Oh, aku suka makan kacang kedelai. Enak kan? Enak kok. Kalau kurang ada lagi. Jomblo. Halo teman Chen Mu Guang. Hai, lagi makan di sini ya? Xiao Guang. Aku masakin mie yuk. Kok bisa ada di sini? Oh. Lewat aja. Tenggorokan lagi nggak enak, banyak minum ya. Enak nggak rasanya? Enak kok, enak banget. Ya, aku juga merasa begitu.
Ada sayuran di gigimu. Kamu pun ada. Hai Cuan, sini makan sate. Hai Cuan. Yang terakhir kamu tidak keberatan kan? Kasih ke aku, kamu tidak keberatan kan? Gak apa-apa, kamu makan saja. Gak bisa, hari ini aku yang traktir Hai Cuan. Yang terakhir untuk Hai Cuan. Aku sudah kenyang, kamu makan saja. Terima kasih teman Hai Cuan. Enak. Onigiri. Hari sudah malam, aku pulang dulu. Hari ini terima kasih ya. Besok aku pasti traktir balik. Oke, aku ikut. Aku pergi dulu ya, bye. Sampai jumpa besok. Bye. Kamu adalah pengirim bunga persik dari jauh. Penuh perasaan. Apa ini pertama kalinya aku cemburu? Aku tidak ingat. Tapi pasti Onigiri pertama kali menyembunyikan sesuatu darinya. Aku bilang pada diri sendiri ke depannya. Pasti tidak akan menyembunyikan apapun darinya. Tidak menyangka aku kemudian menyembunyikan rahasia terbesar. Bye. Sampai jumpa besok. Bye. Kamu adalah pengirim bunga persik dari jauh. Penuh perasaan. Aku muntah omong kosong, penuh perasaan, bukan penuh gandum. Tidak penting entah itu perasaan atau gandum. Tidak penting. Kenapa kamu tidak angkat teleponku? Aku sedang makan dan siapa kamu? Kenapa aku harus angkat teleponmu? Aku. Pergi. Bukan aku lihat kamu dengan Bai Hai Cuan. Minggir. Pergi. Onigiri sudah kembali, siapa yang bikin kamu marah? Jomblo. Apa yang terjadi? Ada sesuatu nih. Nggak tahu. Aku kasih tahu ya. Aku perhatiin cewek ini beberapa hari lalu. Dia pakai kosmetik, aku diam-diam. Foundationnya dipakai banyak banget. Aku sedih banget. Ada kejadian gitu ya? Aku ingat waktu umur segini. Kamu suka ketemuan sama aku diam-diam. Juga suka oles-oles muka pakai barang aneh-aneh. Mouse-nya diklik mana nih? Klik yang ini. Ketik, kamu ketik. Kamu ketik. Anak muda. Masa. Pacaran. Gimana? Udah keluar. Ini kamu ambil sendiri ya.
Kita lihat bagian ini semua pasti pernah dengar. Kata, minta maaf dengan membawa duri, berasal dari bagian ini. Lian Po bilang Lin Xiangru. Cuma jago ngomong doang posisinya. Malah lebih tinggi dari dia yang jago perang. Jadi dia nggak nyaman. Ngomong kasar cari kesempatan. Pasti mau menghina Lin Xiangru ini kayak apa. Kayak kamu nggak puas terus. Pasty carry, kesempatan buat mengena orang Kamu ini. baru nyaman terus salah paham mereka. Gimana bisa selesai? Lin Xiangru ngomong apa ke orang lain? Lian Po baru bisa hilang dendam. Guru Lin Shu kenapa? Aku mau tanya. Itu. Hepatitis termasuk penyakit menular enggak? Bisa nular enggak? Pertanyaan ini nggak termasuk dalam materi pelajaran kita. Kalau ada pertanyaan lain kita bahas setelah kelas ya. Oh guru. Aku juga mau tanya. Latar belakang cerita Lin Xiangru ini apa ya? Bisa diceritain lagi enggak? Aku mau dua ini yang ini ya. Kentang goreng hari ini enak. Rasanya familiar. Kamu tahu nggak kenapa wali kelas kita masih Pak Wang? Sudah selesai makan. Sudah. Kita duluan ya. Lumayan juga. Tunggu sebentar, aku juga sudah selesai. Onigiri. Ada apa hari ini? Kamu belum dengar. Siniwa orang dengar dia sakit. Sepertinya. Menular. Bohong, aku setiap hari sama dia. Makan dan tinggal bersama. Dia kena hepatitis A, aku mana tahu. Schopenhauer bilang waktu umur 6 tahun. Hidup memang bukan hal yang menyenangkan. Bicara yang manusiawi dong. Santai-santai singkatnya. Hidup itu penuh keinginan. Kalau keinginan tidak terpenuhi ya sakit. Kalau terpenuhi ya bosan, jadi hidup selalu. Antara sakit dan bosan. Hidup itu sangat hampa. Hampa apaan sih? Kamu ngomong lagi, percaya nggak aku bakal tendang kamu ke lapangan basket. Cepat makan. Selesai makan langsung pergi. Aku bicara soal filosofi hidup. Masuk akal. Onigiri. Aku bawa makanan buat kamu. Aku nggak terlalu lapar. Kamu aja yang makan. Bodoh. Rp5.000 bisa palsu. Tunang, aku sudah minta tolong ke bos untuk menghangatkannya. Terima kasih ya. Enak nggak? Lumayan harum. Enak aja. Sebenarnya aku suka sandwich. Suka aja. Bagaimanapun juga, makan harus kenyang. Lapar banget.
Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Kamu pergi belajar, kata-kata semua usaha sia-sia. Ya susah banget. Nggak bisa ingat-ingat. Harus kenyang dulu baru bisa ingat. Gak apa-apa, yang gak ngerti bisa tanya aku. Pelan-pelan, jangan tersedak. Fan Tuan, jangan dengerin omongan mereka. Aku nggak percaya kamu kena penyakit menular. Iya kan, Hai Chuan? Santai aja. Aku sama Hai Chuan selalu dukung kamu. Kita bakal bantu kamu bareng-bareng. Jangan khawatir. Kita semua percaya sama kamu. Itu penyakit itu kan. Cewek-cewek pada ngomongin. Kan udah diajarin di kelas cara penularannya. Penularan lewat darah sama ibu ke anak, aku tahu. Sama penularan intim. Dia kelas berapa, namanya siapa? Kelas 27, namanya si Fan Tuan. Kamu bilang si Fan Tuan masih perawan nggak? Udah kena penyakit gitu masih perawan. Lihat aja, aku bayar 100 yuan dia pasti mau. Dikasih uang juga aku nggak berani, takut ketularan. Teman. Cepetan kita lihat. Aku dengar Chen Mu Guang dari kelas 7 mukulin orang, yuk cepetan. Cepetan Chen Mu Guang. Kenapa selalu ada kamu? Kamu ini bilangan irasional ya? Mereka itu mulutnya nggak ada rem. Kamu dengar juga pasti mukulin mereka. Nggak masuk akal. Kamu malah beneran ya, walaupun kamu mau jaga reputasi teman sekelas. Kamu nggak boleh sembarangan mukulin orang. 2 orang yang kamu pukul itu kan murid terbaik kelas IPA. Kamu malah bikin masalah buat aku. Aku nggak peduli siapa mereka lain kali. Kalau aku dengar ada yang ngomongin Fan Tuan, aku mukulin satu-satu. Dua-dua aku mukulin. Kamu Lapor. masuk. Si Fan Tuan, aku rasa kamu juga dengar. Teman-teman pada ngomongin, aku udah marahin beberapa murid yang sembarangan ngomong. Tapi aku memang ingin bertanya padamu tentang ini. Guru. Kami sudah dekat sejak kecil dan kamu tahu keadaan keluarga kami. Aku bilang dia tidak mungkin sakit. Dia pasti tidak sakit. Aku jamin dengan kepalaku. Dia salah. Setengah dari apa yang dikatakan teman-teman itu benar. Aku memang terkena hepatitis. Bento. Kamu bercanda ya? Bagaimana bisa kamu kena hepatitis? Aku ketahuan beberapa hari lalu saat ke rumah sakit. Tapi setengah lainnya yang dikatakan teman-teman itu salah. Ini bukan penyakit menular, kata dokter. Hepatitis imunologiku tidak menular. Oh begitu ya. Bento, kamu harus jaga kesehatan ya. Ya. Chen Mu Guang. Setelah pulang, tulis laporan 1.500 kata untukku dan untuk kelas sains aku yang tanggung. Tidak ada yang boleh mengganggu teman sekelas kita. Kenapa serius banget sih? Tidak ada apa-apa. Bento. Penyakit itu. Sebenarnya. Apakah itu penyakit mematikan? Apa sih bukan penyakit mematikan? Kamu kan tidak suka drama, dari mana ada banyak penyakit mematikan. Hepatitisku ini ya. Mungkin bisa menyebabkan kematian. Tapi tidak pasti mati. Jomblo. Sebenarnya aku agak takut. Dulu aku tidak punya konsep waktu. Sebelumnya kupikir dari anak kecil sampai dewasa. Butuh waktu yang sangat lama. Tapi baru-baru ini aku sadar tidak begitu. Saat makan aku sangat takut.
tiba-tiba mataku terpejam. Dan tidak bisa makan makanan ini lagi. Saat berjalan aku berpikir. Berjalan ke pinggir jalan. Karena aku takut saat berada di jalur kendaraan. Tidak sengaja pingsan. Masih banyak buku kesukaanku. Dan majalah yang belum kubaca. Entah masih ada kesempatan untuk membacanya atau tidak. Kamu terlalu banyak berpikir. Mengapa tidak pernah memberitahuku? Aku tidak ingin memberitahu siapapun. Ibuku baru saja kehilangan pekerjaan. Beban keluarga cukup berat. Mungkin butuh banyak uang juga. Kalau saja hasil tes tidak hilang, aku benar-benar tidak akan memberitahu siapapun. Aku tidak ingin membuat orang lain khawatir. Dan tidak ingin diremehkan. Van Tuan. Aku bukan orang lain. Lagi pula sejak kecil tubuhmu sangat sehat, aku mengerti. Sejak kecil tubuhmu sangat sehat, makan banyak, tenagamu besar. Sangat besar kan? Penyakit ini pasti tidak masalah. Apa kata dokter, apa yang harus diperhatikan? Dan seberapa sering ke rumah sakit? Nanti harus kontrol ulang berkali-kali. Mungkin harus sering-sering pergi. Tidak masalah soal uang. Kita akan mencari solusi bersama lalu. Aku tidak akan menganggapmu sebagai orang sakit. Semua camilan dan minumanmu. Aku akan ambil semuanya. Kamu harus jaga rahasia ini. Jangan beritahu orang tuaku. Van Tuan, datang sini. Ada apa? Ada hal penting. Kita akan mengadakan rapat keluarga kecil. Kalian sudah tahu berapa banyak. Van Tuan. Ada hal seperti ini. Mengapa tidak memberitahu kami? Aku tidak ingin memberi kalian tekanan. Aku akan menanggungnya sendiri. Apa itu bocah bujangan yang memberitahumu? Atau guru yang memberitahumu? Bagaimana kamu menanggungnya? Orang tua tidak percaya padamu. Kami hanya khawatir kamu terluka. Ya, Kami sudah mengerti. Usiamu sudah saatnya mengetahui beberapa hal tentang anak laki-laki dan perempuan. Pengetahuan fisiologis. Apa sih? Gak perlu malu kamu pikir kami berdua. Orang berumur puluhan tahun kuno ya. Kami juga pernah mengalaminya. Masa remaja mulai tertarik dengan lawan jenis. Itu normal. Ibu cuma ingin kamu tahu lebih banyak. Agar tahu cara melindungi diri. Lihat gambar ini. Apa ini nggak mau lihat? Apa-apaan sih ini? Kalian nggak ngerti, jangan asal bicara. bicara sama ibu gimana sih? Lihat dong. Bu taruh aja di kamar ya. Aku sekolah dulu, nanti lihat. Bu, aku pergi ya. Hati-hati di jalan ya. Ia pergi dulu. Anak ini. Hai.
Teman-teman, saya punya kabar buruk dan kabar baik. Kabar buruknya adalah, guru bahasa Mandarin kalian karena mau melahirkan. Jadi nggak bisa ngajar. Kabar baiknya adalah, kita punya guru baru yang hebat, yang akan menggantikan pelajaran bahasa Mandarin kalian. Kili. Kalian salah paham maksud saya. Nama guru baru kita adalah Yuan Kili, bukan suruh kalian berdiri. Duduk, duduk, duduk. Ayo teman-teman, kita beri tepuk tangan selamat datang. Halo teman-teman. Gurunya cantik banget. Nilai bahasa Mandarin kalian nanti harus naik ya, jangan cuma ngomong doang. Saya salah masuk iya, Pak Sang. Maaf ya. Baiklah Bu Yuan, serahkan padamu. Oke. Bai Haichuan, kita ada acara keluarga akhir pekan ini. Ayahmu sudah kasih tahu belum? Jangan lupa ya. Apa kabar acara akhir pekan? Ajak aku dong. Ini acara pribadi keluarga kami. Keluarga. Benar, aku dan kakak Haichuan sudah kenal sejak kecil. Ayahnya dan ayahku teman baik. Kami dulu sering berkumpul bersama. Benar kan Haichuan? Hubungan keluarga yang lama. Sejak kecil sudah dekat. Tidak biasa. Xuan Zihi, kamu cowok kok suka gosip? Kakak Haichuan ketemu akhir pekan ya? Fentuan, kita pergi bareng yuk. Sehabis ini kamu duluan aja. Ayo pergi. Fentuan, kita juga bisa dibilang keluarga lama kan? Tidak, Kalau begitu kita bisa dibilang dekat sejak kecil kan? juga tidak. Kalau begitu besok aku temani kamu ke rumah sakit. Ayo. Dulu waktu itu, di forum dengan ahli matematika lain, saling memberi soal menjawab selama. Tapi tidak tahu dia ternyata musuh bebuyutanku. Bai Ma Wang Zichuan. Yang bisa menyelesaikan soal tingkat mahasiswa ini. Apakah benar kamu? Atau aku salah pikir? Ternyata selama lebih dari setahun ini kamu, Chen Mu Guang, kamu satu-satunya di sekolah ini yang bisa bersaing denganku. Mama, Sudah pulang nak. jangan cuci lagi, pulang yuk ayo. Aku bantu bawa pulang. Tidak perlu, aku sendiri saja. Aku saja, aku saja. Aku sendiri Kamu saja. bantu dorong kereta, ayo Mama. Baiklah. Ayo. Jalan duluan. Mama sudah masak belum? Sudah masak masakan kesukaanmu. Tambah banyak dagingnya. Nak makan yuk. Baik, Cepat, sudah beberapa kali dipanggil. sebentar, sebentar. Aku kembali. Sudah kubilang berkali-kali sebelum kamu masuk. Ketok dulu debu bajumu, cepat pergi. Ingatan apa ini? Jangan lupa cuci tanganmu. Oke. Makan yuk.
Jomblo. Sedang apa? Anak muda jangan pura-pura melankolis. Tidak ada ayo. Kamu kenapa? Kemarin malam kamu mencuri sayur di ladang atau ada yang mengganggumu? Bukan aku kan? Tunggu aku. Ayo coba penemuan baruku. Di dalamnya ada udang dan goji berry. Paman Hi, kamu suka sekali dengan goji berry ya, semuanya dimasukkan ke dalam. Aku juga mau mencoba. Apa maksudmu? Kamu makan saja. Aku hanya makan 2 suap. Kamu sudah makan 2 suap, bagaimana aku bisa makan? Aku tetap mau makan milikmu. Anak nakal teman sekelas itu. Benar-benar teman biasa dari Bento. Kalian sudah berteman bertahun-tahun karena hal kecil ini. Masih marah. Tidak. Aku hanya tidak ada nafsu makan. Kamu makan saja. Enak. Selamat pagi. Jomblo. Kamu kenapa? Apakah ada yang terjadi? Tidak. Jangan-jangan kamu sakit. Aku bilang tidak ada ya tidak ada. Kembali ke tempatmu, baca bukumu. Aneh. Ada situasi. Ini di medan perang. Tidak ada ritme kakak adik. Secara dialektis. Ini adalah yang lama terpisah pasti akan bersatu. Mereka pernah bersama gak? Dia kayak gitu sekarang, siapa yang berani main sama dia? Kamu nggak sadar orang yang deket sama dia. Semuanya menjauhinya, aku saranin kalian. Jaga diri sendiri aja. Lebih realistis. Aku di dunia nyata. Aku deketin dia dikit. Aku mau ngerjain PR. Kamu dari kelas 1 SMA udah jadi pengganti dia. Kok nggak ada kemajuan sama sekali? Kata pengganti jangan sembarangan dipakai. Kamu nggak lihat hubungan kita? Udah berkembang sampai dia tadi melirik aku. Bodoh, itu suatu kebahagiaan. Ini jajar genjang. MN masing-masing. Jadi, MA sejajar CD. MA sama dengan setengah CD. Ini tipe soal klasik.
Semua harus ingat cara penyelesaiannya. Catat baik-baik di otak kalian. Mari kita lihat soal ini. Soal ini terlalu mudah. Anak SD di rumahku juga bisa ngerjain. Siapa yang mau jawab? Padahal sebelumnya bilang mau jagain aku. Hari ini kayak gini. Apa dia juga karena? Si Ventuan, kamu jawab. Jawabannya apa? Kamu ngapain lihat aku di muka aku ada jawabannya? Sembilan. Ya kamu. Masih berani kedua. Kalian ini. Aku di atas ngajar mati-matian, kalian di bawah. Main mati-matian, kebiasaan buruk kalian nggak berubah. Ujian nasional bakal rugi besar. Sudah-sudah kamu duduk aja. Semua semangat, jangan ngantuk. Jangan melamun soal ini. Aku nggak akan habisin waktu kelas. Nanti baca buku referensi sendiri ya. Soal berikutnya soal perahu nyebrang sungai. Harus cari kecepatan dan arah sebenarnya. Sama dengan 346 km per jam. Adalah 2 km per jam. Artinya 346 kuadrat. Tambah 2 kuadrat jadi gitu. Teman-teman tunggu 2 menit, ya aku jelasin soal ini dulu. Pak, kamu sampai di 2/3 itu kurang 1 akar. Jadi yang di belakangnya ikutan salah. Bagus, kamu bisa lihat masalahnya. Pulang aja. Om, kecuali tomat ini. Yang lain 1 porsi aja. Oke, ini yang besar buat kamu. Terima kasih. Sama-sama. Ada gosip terbaru nggak? Lihat itu yang duduk di depanku. Nanti dia lewat, turunin kepala sedikit. Kamu bahaya banget masih duduk sama kita. Jangan, aku pasti aman. Diam, dia udah lewat. Onigiri ke sini. Kamu suka ayam, ini juga buat kamu. Terima kasih. Nggak perlu sedih buat orang yang nggak worth it. Bagaimanapun kamu punya aku sebagai teman. Makan telur. Ada apa? Aku udah ngobrol sama guru bahasa kalian yang dulu. Aku tahu setiap pelajaran. Ada 5 menit buat cerita buku yang udah dibacakan. Aku lihat sekarang giliran siapa. Siapa sih Chenem Yuguang? Biar aku kenal. Ayo, kasih tepuk tangan buat Chenem Yuguang. Lei Yu. Pengarang Cao Yu. Selesai. Kenapa buku ini? Karena ada yang ngasih ke aku. Jadi ini bukunya. Terus, buku ini rasanya cuma 1. Sangat menyedihkan. Bisa jelasin ke kita?
Siapa aja yang tragis? Cerita buku ini terjadi dalam 24 jam. Ayahnya tragis. Menikah sama orang yang gak dicintai. Ibu sangat menderita. Ibu tiri. Jatuh cinta pada anak tiri. Anak laki-laki juga menderita. Tidak bisa lepas dari rumah yang seperti neraka. Anak perempuan lebih menderita. Orang yang dicintai adalah selesai Pak Guru saya turun. Tampaknya Chen adalah murid yang sangat unik. Saya selalu tidak menentang murid yang unik. Karena ada berbagai macam orang. Kita bisa melihat karya yang berasal dari kehidupan. Dan lebih tinggi dari kehidupan tapi. Karakter yang begitu berani, bisa hadir di depan kita. Ini juga menunjukkan bahwa kreasi seni memerlukan keberanian dan tanah yang bebas. Jadi saya sangat mendorong kalian untuk selalu mematuhi hukum dan menjadi orang yang memiliki pemikiran independen. Baiklah, waktu pelajaran pertama hari ini, saya serahkan kepada kalian. Kalian bisa menulis esai dengan tema kehidupan saya. Kumpulkan sebelum kelas berakhir ketua kelas. Saat kelas berakhir, ayo mulai bergerak. Jomblo, kamu kenapa? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Kamu sudah makan 2 suap, bagaimana saya bisa makan? Xiao Guang, makanlah. Xiao Guang. Mana Xiao Guang? Matahari terbit dari barat. Pak Zhang sedang bersolek lagi. Saya sudah bilang, jangan berdiri di belakang orang lain. Baiklah, apa masalahmu? Pak Yuan, kelas sudah berakhir. Pak Yuan, seharian mengajar pasti lelah. Saya akan membuatkan teh untukmu, teh saya sangat enak. Coba cicipi, berikan saya sedikit. Ambil sendiri. Terima kasih.
Masih ada lagi. Pak Yuan, ada apa? Murid mengganggumu. Pak Wang, kamu kenal sama si Ventuan di kelas kita. Ada apa? Anak ini memang bagus. Masih muda tapi sudah pandai menulis. Seharusnya dia tidak diabaikan. Coba kamu lihat. Tulisannya bagus sekali. Dulu dengar anak ini punya bakat menulis. Tidak menyangka, bakatnya luar biasa. Pak Wang, sekolah kita akhir-akhir ini. Ada lomba mengarang tidak? Bisa rekomendasikan dia. Lomba mengarang. Tidak ada. Tapi, perwakilan siswa yang akan berpidato di sekolah. Seram amat kamu ini. Benci deh sama orang ini. Kita tidak lagi tertarik pada puisi yang kabur seperti kabut. Juga tidak lagi bermimpi yang melayang seperti awan. Dalam perjalanan waktu, kita mengenali diri di balik selubung kabut. Si Ventuan ini memang hebat. Tapi perwakilan siswa itu biasanya juara 1 atau 2 di tingkatannya. Si Ventuan rankingnya selalu di bawah. Kepala sekolah setuju tidak ya? Ya juga ya. Pak, ada perlu apa? Ventuan, beberapa hari lagi akan ada perwakilan siswa yang berpidato. Kamu harus tampil baik. Bakat sastramu jangan sampai terabaikan. Pak, saya akan grogi lihat banyak orang di bawah. Ada Pak yang dukung, takut apa? Masih ada 2 hari sekarang, siapkan naskahmu Ya. baik-baik.